Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, alladhi qad atahana iddatan ni'am al-wafira. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, wa'atifu aqraba littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Jemaah salat Jumat, a'azzakumullah. Seiring dengan waktu yang terus bergulir menghintari masa, ketika seorang muadzin mengumandangkan azannya dalam pesona hari Jumat, maka syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, hati kita, jiwa raga kita digerakkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk hadir di masjid ini, untuk tunduk dan patuh, dan juga kita semua dengan harapan bisa meraih ridho Allah Azza wa Jalla dari keindahan hari Jumat. Nusalli, salam ta'zim dan cinta kita kepada Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berkali-kali puji syukur dan salawat selalu dikumandangkan dalam mimbarnya, dengan harapan tumbuhlah cinta kita semakin erat dengan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nama Muhammad, mim, ha, mim, syiddah dan dal itu bukan hanya terukir indah di sebuah rumah yang mewah. Mim, ha,
Mim Syiddah dan Dal itu bukan hanya terukir indah di sebuah masjid yang megah, tapi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama itu harus terbenak dalam jiwa raga kita. Ketika sebuah pertanyaan dilontarkan, akuntum mushtaqun bin nabi, apakah kita rindu kepada nabi? Maka seluruh umat yang mencintai nabi akan mengatakan, na'am, ana mushtaqun bin nabi, aku mencintai nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati makam Al-Baqi, saat itu Nabi berhenti bersama para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti di area makam Al-Baqi. Para sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, lima taqifu masyaka? Kenapa kau berhenti wahai baginda Nabi?" Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Aku rindu saudara-saudaraku. Saat itu sahabat lantas bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ashabak? Bukankah kami ini sahabat-sahabatmu?" Tapi Nabi menjawab dengan indah, "Bala, ana mushtaqun bi ikhwani." Aku rindu dengan saudara-saudaraku, alladzina lam yaruna anni walakin yu'minuna bi. Yang aku rindukan adalah saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, yang mana mereka belum pernah bertemu dengan aku, tapi mereka percaya kepada aku. Dengan kecintaan kepada Nabi akan meraih pesona takwa yang selalu digaungkan oleh seorang khatib dalam mimbar, bahwasanya suatu sikap mental yang selamanya merasa diawasi oleh Allah, kemudian timbul dorongan jiwa untuk meraih gelar muttaqin, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ahibati fillah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau memulai pembangunan sebuah masyarakat, sebuah negara dengan 3 hal pokok. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun sebuah masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin atau imigran atau pendatang dari Makkah dan dipersaudarakan dengan Ansor, yaitu mereka orang-orang yang tinggal di tempat dan sama-sama memeluk Islam. Dan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat perjanjian antara pemeluk Islam dan pemeluk agama lain di Madinah. Mengapa hanya 3 hal itu jamaah? Karena ketiganya merupakan fondasi untuk terbangunnya kehidupan yang harmonis dan damai, penuh dengan ruhut tasamuh, penuh dengan jiwa toleransi. Masjid adalah sebuah sentral untuk menguatkan ikatan batin manusia dengan Rabb-Nya. Persaudaraan untuk menguatkan hubungan antar sesama muslim, sedangkan perjanjian untuk menguatkan hubungan antara umat muslim dan umat beragama lainnya yang sudah ada di Madinah. Ahibati fillah, sebuah masyarakat yang selalu terhubung kepada Allah Azza wa Jalla tentu akan mendapatkan pertolongan Allah. Qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Hatinya selalu bersahabat dengan masjid. Pasti akan mendapatkan bimbingan dari Allah Azza wa Jalla dan hidayahnya. Masjid merupakan sarana untuk menguatkan hubungan itu semuanya. Bahkan untuk membangun Masjid Nabawi pun Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut turun tangan mengangkat batu. Dalam perkembangan selanjutnya, masjid bukan hanya untuk beribadah mahdhah, tetapi juga untuk mengaji, untuk berdiskusi tentang ajaran-ajaran agama dalam memperkuat hubungan dengan Allah. Yang kedua, para pendatang dari Madinah, banyak yang tidak membawa apa-apa ketika ikut berhijrah ke Madinah jamaah. Dengan mempersaudarakan antara pendatang dengan penduduk setempat, terciptalah hubungan yang sangat luar biasa. Penduduk setempat yang dinamakan Ansor bahkan rela memberikan sebagian tanah yang dimilikinya kepada orang muhajirin tanpa transaksi jual beli. Sementara jamaah, pada fondasi yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan prinsip muatonah yang artinya adalah kewarganegaraan. Prinsip ini mengacu
pada adanya hak bagi siapapun yang berada di Madinah untuk menjadi warga negara yang sama, tanpa melihat agamanya, tanpa melihat sukunya, bahkan tanpa melihat bangsanya atau asal keturunannya. Dengan prinsip seperti ini, seorang Muslim sama kedudukannya dengan seorang Yahudi atau Nasrani dalam bernegara, dalam bermasyarakat dan berbangsa, bahkan dalam bermuamalah. Rasulullah SAW menetapkan bahwa baik Muslim maupun non-Muslim sama-sama berkewajiban membela Madinah dari serangan pihak ketiga. Maka dalam bahasa sekarang jamaah, prinsip ini mungkin bisa dikatakan sebagai prinsip menerima keberadaan pihak lain atau qabulul akharin. Bahwa agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan kepada pemeluknya, bahkan ini adalah hal yang akan membawa keselamatan di dunia atau di akhirat. Ahibati fillah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentu saja tidak lepas dari bimbingan wahyu dan firman Allah Azza wa Jalla. Itulah cara dakwah Rasulullah SAW, cara bermasyarakat Rasulullah SAW yang penuh dengan toleransi, yang penuh dengan jiwa tasamuh antar sesama, penuh dengan hikmah, penuh dengan nasihat yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Narasi yang sangat indah tercantum dalam Al-Quran jamaah, bahwasanya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah atau bantahlah dengan mereka dengan cara yang baik. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masyarakat Madinah itu sekaligus juga merupakan wujud nyata dan ajaran Universitas Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ahibati fillah, tidak sedikit narasi-narasi dalam Al-Quran, dan itu menunjukkan bahwasanya kita saatnya bertoleransi antar sesama. Suatu ketika lewat di hadapan Rasulullah SAW sejumlah orang, dan di situ lagi mengusung jenazah. Rasulullah SAW lalu berdiri untuk menghormati jenazah itu jamaah. Di antara sahabat ada yang berkata, Ya Rasulullah, kenapa kau berdiri? Itu jenazah adalah orang Yahudi. Maka Rasul dengan penuh cinta dia mengatakan, bukankah ia juga manusia seperti kita? Maka ini menunjukkan betapa tingginya pengakuan Islam terhadap keberadaan orang lain, betapa tingginya penghormatan Islam terhadap pihak lain yang berbeda. Tentu pada saat yang sama harus kita yakini pula bahwa penghormatan kita kepada pihak lain yang berbeda itu tidak harus berarti kita menerima keyakinan mereka jamaah. Ada prinsip lain yang sudah baku dalam Al-Quran yang tidak boleh diganggu. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ahibati fillah, di akhir khutbah ini, walaupun kita dalam suasana pandemi COVID-19, semua yang hadir hari ini tetap mempesona untuk meninggikan kalimatullah azza wa jalla. Bisakah kita belajar dari orang-orang Solomon? Orang-orang Solomon itu adalah orang-orang yang tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Mereka beragam agamanya, mereka beragam sukunya, mereka tak punya masjid yang indah seperti ini. Tapi apa yang terjadi jamaah?
Orang-orang Solomon itu, mereka walaupun di tengah COVID, mereka tetap beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mereka tetap punya spirit yang luar biasa walaupun berbeda suku dan agamanya. Sampai suatu hari mereka ditanya apa yang membuat orang Solomon ini bertahun-tahun diserang wabah sebelum datang COVID-19. Ternyata mereka punya kekuatan yang namanya the power of God, al-quwwah al-ilahiyah, kekuatan mereka terhadap robnya. Dari manakah sumber penyakit itu jemaah? Ternyata gara-gara sebuah pohon yang tebal. Ada pohon yang rimbun dan di situ sumber penyakit jemaah. Seluruh warga Solomon ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon datang berbondong-bondong kepada pohon ini sambil mengatakan, bi'idnika ya Allah, dengan izinmu ya Allah, atas izin kau ya Tuhan kami ini berteriak. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam di depan pohon ini atas izin Allah. Hanya dengan teriakan itu, pohon itu hampir tumbang dan hancur. Di saat pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang menjerit. Seharusnya kemana kita harus menjerit jamaah? Ainal mafar wa ainat tafirrun? Maka jawabannya satu, fafirru ilallah azza wa jalla. Dalam pesona toleransi, dalam pesona akhir tahun ini di Masjid Al-Istiqomah, kita gaungkan ruh tasawuf, kita gaungkan spirit untuk terus berdekat dan bermesraan dengan Allah Azza wa Jalla, dengan harapan kita bisa meraih gelar muttaqin, dengan harapan kita bisa meraih pesona surgawi, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ahibati fillah, mari kita sama-sama untuk meraih pesona Islam, dan pastinya itu akan menjadi penyelamat kita di dunia dan di akhirat. Allahumma zidna tasammuhan wa mahabbatan wa ta'allufan wa wafiqna li ta'atika wa ta'ati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويكره سفاسفها وإنه لا يهدي القوم. قال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ahibati fillah, sebelum khatib turun, kita sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Energi doa dengan penuh keyakinan kalau Allah itu tidak tuli dan tidak buta, maka energi doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyeru malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, hamba-hambaku lagi berdoa dengan penuh keyakinan, angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tawil a'marana wa a'mara walidina wa a'mara ikhwanina wa akhwatina
وصحح أجسادنا وحسن أعمالنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة